ngerti yang besar atau tidak ngerti, apalagi anak pernah, karena di sini ada yang pakai LCD yang membuat suasana beda kan, ada lagunya tadi. Saya lagunya, ibu pikir lagu ini tadi membuat protek dari Al-Kautsar, ternyata hanya intro. Lagunya itu intro mengajak belajar mufradah, tapi mufradahnya tidak ada. Nah itu sebenarnya kurangnya di situ. Harusnya setelah intro masuk tetap memakai bassnya, melodinya itu, cuma pakai lagi yang tadi diajarkan. Udah bagus, ada bahasa Inggrisnya. Paling tidak anak-anak pun tidak awam untuk bahasa Inggris, karena kan aplikasi bahasa Inggris, ya kan? Bahkan anak umur 2 tahun sudah bisa mengikuti pronunciation-nya loh, padahal dia tidak tahu. Karena keseringan mendengar, dia artinya tidak tahu. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti ketika kita memflurkan atau membiasakan bahasa Inggris, sudah bukan awam lagi. Biasa, sangat biasa. Bahkan bahasa-bahasa basic itu sudah dikuasai anak. Jadi bukan sesuatu yang berat. Kadang-kadang kan ada kasihan anak betul, tidak berat. Mereka tuh malah butuh yang seperti itu lebih. Sebab kelebihannya kita isi dengan nilai-nilai Islami. Ketemu lagi sama Ustazah Rati di kelas 3. Semuanya saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ketemu lagi sama kita di pelajaran hari ini, anak. Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Sudah lama ibu tidak ketemu lagi. Akhirnya gimana? Kabarnya kan tadi alhamdulillah baik. Saya tanya masing-masing, betulan dalam keadaan sehat? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini, ceria? Ya. Semangat pagi ya, kita semangat pagi nak ya. Ada yang nggak turun nggak dari teman-temannya? Siapa yang nggak turun? Kalau kita cari supaya siapa yang nggak turun, kita tepuk kelas 3 aja deh. Nanti sebutin nama teman-temannya semuanya ya. Tepuk kelas 3. Najwa, Aisyah, Yumna, Ihsan, Sofwan, Adi. Nah, siapa yang belum ada di satu namanya? Nanda. Ternyata Nanda yang nggak ada. Nandanya kemana? Ada yang tahu kabarnya Nanda? Tidak tahu. Oh iya, ini mamanya ada WA ke Ustazah. Nandanya izin dulu mau kembali papan kata mamanya. Semoga kita doakan semoga Nanda berada dalam lindungan sampai dengan selamat. Amin. Nah, hari ini Ustazah Rati punya materi judulnya surah Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya apa, anak-anak? Wow, nikmat yang banyak. Senang nggak semuanya kalau dapat nikmat? Senang. Ustazah Rati sudah senang kalau dapat nikmat. Sudah nikmat banyak lagi. Wah, nikmat sepertinya. Nah, sebelum kita masuk ke surah Al-Kautsarnya, Ustazah tanya, apa ada yang sudah hafal nggak surah Al-Kautsar? Hafal nggak? Hafal, Masya Allah. Sebelum kita jelaskan aja sudah hafal. Karena ada berapa ayat surah Al-Kautsar? 3. Beneran ada 3? Iya. Beneran? Iya. Nah, surah Al-Kautsar ini dia ada di antara 109 sama 107. Berarti dia berada di surah berapa? Surah berapa? Masa sih? Surat antara 107 dan 109. Berarti? Oh iya, berarti surah ke 108. Tadi Al-Kautsar artinya apa? Nikmat yang banyak. Ayatnya ada berapa? Sebanyak-banyaknya? Ada. Artinya? Artinya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Surahnya ayatnya ada? Ada 3. Ya, oke. Sebelum masuk ke surah Al-Kautsar, tahu nggak artinya asbabun nuzul itu apa? Sebab. Wih, ya sebab-sebab turunnya surah. Coba Yuna kelihatan nggak dari sana?
istilah. Boleh maju, mau baca, biasanya semangat mau baca Yuma, biasanya mau baca, saya maju. Jadi dulu, sebelum kita masuk asbabun nuzul harus tahu dulu artinya asbabun nuzul itu apa. Boleh bacanya sampai sini aja. Sampai sini aja nanti saudara kita. Boleh dibacakan Yuma? Asbabun nuzul itu adalah istilah yang merujuk pada sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Secara terminologi, asbabun nuzul mengacu pada peristiwa tertentu atau pertanyaan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi alasan turunnya satu atau beberapa ayat sebagai jawaban atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih Yuna. Oke, nah jadi asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, yaitu surah. Sebagai dari apa tadi? Sebagai jawaban atau penjelasan dari Allah, dari problem-problem yang ada di muka bumi ini. Nah, itulah turunnya ayat yang disebut dengan namanya asbabun nuzul. Nah, sekarang kita masuk asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar itu sendiri. Tadi ulangin dulu asbabun nuzulnya surah Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar itu tadi ayat ke 108, ayatnya 3. Artinya? Masya Allah, masih ingat ternyata. Harus saya ambilkan. Nah, asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, Quran surah 108. Nah, kalau tadi 107 sama 109. Jadi dari 108 ini hanya terdiri dari 3 ayat pendek dan memiliki latar belakang yang mendalam. Masya Allah. Nah, surat ini itu diturunkan di Mekah. Berarti kalau surahnya turun di Mekah namanya surah apa? Nah, surah Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, Madaniyah. Berarti diturunkan di Mekah sebagai bentuk hiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang tengah hinaan dan cobaan yang beliau hadapi. Ayo, kira-kira. Nah, berikut ada sesuatu yang turunnya surah ini. Tahu nggak sebelumnya? Pernah dengar nggak ceritanya? Belum. Sudah ada yang pernah dengar belum? Belum. Belum. Mari kita masuk ke selanjutnya. Nah, yang pertama tadi kan katanya ada di sini turunnya surah Al-Kautsar ini karena tengah dihina oleh cobaan yang Rasulullah hadapi. Hinaannya seperti apa anak-anak nih? Hinaan dari kaum Quraisy. Nah, dulu kaum Quraisy sering banget merendahkan Nabi Muhammad. Namun astagfirullahaladzim, nggak boleh ya, menyambut beliau sebagai orang yang bagus ya, yang lemah dan dengan sedikit pengikut. Nah, mereka juga merasa senang ketika Nabi mengalami musibah seperti wafatnya putra-putra beliau, Qasim dan Ibrahim. Mereka bahkan menyebut Nabi sebagai apa? Ada yang tahu apa dari kata? Apa yang tahu dari kata mana? Tidak tahu. Apa itu artinya? Daripada keturunannya, yaitu orang yang terputus keturunannya. Ya. Jadi turunnya Al-Kautsar tadi yang pertama tadi ini apa? Hinaan dari kaum Quraisy. Allah menjawabnya dengan menurunkan Al-Kautsar sebagai bentuk hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Lanjut ada lagi. Nah, tadi pertama hinaan kaum Quraisy. Ingat, boleh dicatat hinaan kaum Quraisy. Nah, yang kedua wafatnya putra Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah wafatnya putra Nabi, kaum Quraisy itu mengejek beliau dengan kata-kata garis keturunan yang telah terputus. Hal ini sangat menyakitkan, sakit banget bagi Rasulullah. Allah tuh kemudian turunkan lagi surat Al-Kautsar tadi, bukan yang tadi yang Al-Kautsar ini untuk menghibur beliau dan menunjukkan bahwa orang-orang yang membenci beliau adalah sebenarnya apa? Yang terputus dari segala kebaikan. Nah, terputus dari segala apa anak-anak? Mau nggak terputus dari segala kebaikan? Nggak mau, makanya jangan menyebut orang sembarangan, ya nggak boleh ya. Apalagi sama kayak kafe Quran suka mengejek. Ada lagi, yang pertama tadi apa? Hinaan
sebagai sungai atau telaga di surga yang penuh dengan kebaikan sekaligus simbol dari manifestasi keberkahan ajaran Islam. Al-Kausar sebagai sungai atau telaga di surga. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya. Siapa yang mau bawa kedua orang tuanya masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Nah, sekaligus simbol dari penghiburan keberkahan ajaran Islam. Surah ini turun sebagai penghiburan dari kata Rasul telah dihina orang kaum kafir Quraisy, dibilang terputus keturunannya lah. Nah, turun surah Al-Kausar. Padahal mereka itulah yang orang-orang yang menghina Rasul tadi tuh. Mereka itu yang sebenarnya aktor yang terputus dari segala kebaikan. Mereka yang nggak dapat nikmat. Mereka yang nggak dapat nikmat. Padahal nikmatnya adalah nikmat yang banyak. Sudah nikmat banyak lagi, masya Allah. Nah, tadi kan ada tentang ini. Ustazah mau tanya, sudah hafal belum nama-nama anak Nabi? Hah? Belum. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Oke. Bentar. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi. Oke, cukup sampai di sini. Ada berapa tadi? Ada 7. Berapa laki-laki? 3 laki-laki, 4 perempuan. Masya Allah. Nah, kita lanjut nak ya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Boleh dibacakan Ihsan. Anda Ihsan bacakan dari sini nak. Sampai sini. Nanti selesai sampai dari sini. Rasulullah SAW pernah tersenyum setelah menerima wahyu Quran ini. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau menjelaskan bahwa Al-Kausar adalah sebuah sungai di surga yang dianugerahkan kepada beliau oleh Allah SWT. Sungai tersebut memiliki wadah sebanyak bintang-bintang di langit untuk umat beliau pada hari kiamat. Umat beliau pada hari kiamat. Rasul saat menerima wahyu ini, saat menerima surah ini yang diturunkan oleh Allah, yang dibawakan oleh tentunya malaikat Jibril, Rasul tersenyum anak-anak. Rasul bahagia, senang. Nah, karena isinya apa? Menjelaskan bahwa Al-Kausar ini bakal ada sebuah sungai di surga yang dianugerahkan kepada beliau, kepada Rasul. Nah, sungai itu memiliki wadah sebanyak bintang-bintang di langit. Ya, kalian pernah nggak lihat kalau malam-malam banyak bintang? Banyak nggak bintangnya? Banyak banget ya, bertaburan lah. Bisa nggak dihitungin satu-satu? Nggak bisa. Nah, berarti itu sebanyak itu. Nah, jadi sebanyak bintang-bintang kali untuk umat beliau pada hari kiamat. Siapa umat beliau? Kita semua. Wah. Nah, setelah Al-Kausar menjadi bentuk liburan atau kebahagiaan bagi Rasul sekaligus jawaban tegas. Nah, terhadap hinaan kaum lain tadi. Nah, bahwa keberkahan dan kebaikan akan terus menyertai beliau dan umatnya. Jadi Rasul itu nggak perlu bersedih karena Allah menurunkan sebuah kebahagiaan untuk beliau juga untuk umatnya. Nah, maknanya dan hikmah dari surah Al-Kausar. Jadi surah ini memiliki pesan penting. Allah tuh menegaskan bahwa nikmatnya kepada Nabi jauh lebih besar daripada hinaan manusia. Siapa yang menghina tadi? Kaum kafir. Kaum kafir kurang. Nah, sudah terputus nikmat yang banyak. Mereka nggak dapat nikmat. Padahal nikmatnya Nabi itu jauh lebih besar daripada hinaan mereka. Nah, perintah kepada Nabi juga untuk bersyukur melalui sholat dan kurban menunjukkan pentingnya ibadah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Nah, itu dari akhir terakhirnya membalikan tuduhan, dibalikan untuk
mereka yang terputus, bukan Rasulullah. Mereka lah yang terputus, sudah terputus nikmat, terputus rahmat, dan terputus segala yang sudah. Nah, sekarang boleh dibuka juz amanya. Nah, boleh buka juz amanya. Sudah dibuka? Oke, sudah dibuka. Cari yang ayat ke-108. Kita akan baca sama-sama. Sudah? Sudah buka juz amanya. Tadi juga punya di depan sini. Nah, mau lihat di punyanya juga boleh, mau lihat juga boleh. Oke, sama ya. Kita tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ada berapa ayat? 3. Panjang nggak? Sudah hafal? Masya Allah. Sepertinya pada sudah hafal. Ustazah mau dengar dulu. Muslimah sama solehnya dipisah dulu. Coba yang muslimahnya dulu. Muslimah bacakan Ustazah surah Al-Kautsar 1-3. Yuk sama-sama. Tahu dulu. Solehnya kan? Solehnya dulu. Sekarang yang solehnya, Ustazah mau dengar. Coba bacakan surah Al-Kautsar dari ayat 1-3. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Oke, nah penjelasannya dari ayat yang pertama dulu ya. Ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Mengatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Satu lagi sekali. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada ayat yang pertama. Nah, tadi saya sudah baca. Coba bacakan Aisyah. Bacakan arti dari surah yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Masya Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kita lanjut surah kedua. Fawalli rabbika wanhar. Maka berikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maksudnya apa? Ini adalah perintah untuk bersyukur. Berasa syukur kepada Allah melalui ibadah apa? Ibadah sholat, juga berkurbanlah. Boleh dibacakan misalnya ini artinya? Maka tinggallah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Iya, itu kurban ya. Nah, perintah untuk bersyukur pada Allah melalui ibadah apa tadi sholat? sholat Sholat sama berkurban. Berkurban. Iya, berkurban. Nah, yang terakhir ada inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memuji Rasul Nabi kemudian yang terputus daripada nikmat. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang membenci Nabi Muhammad tadi adalah yang sebenarnya terputus dari rahmat dan kebaikan. Nah, seperti Ustaz jelaskan tadi di asbabun nuzulnya,
Nah, terputus nikmat, rahmat, kebaikan. Itu tidak enak ya. Tidak ada yang nyaman dari terputusnya sebuah rahmat. Nah, jadi surah Al-Kautsar mengandung pesan penting tentang syukur kepada Allah atas nikmatnya dan penegasan bahwa kebencian terhadap Nabi tidak akan mengurangi keberkahan yang diberikan kepada beliau. Mereka yang hina, Rasul tidak terkurang ininya keberkahannya. Rasul tetap naik, tetap level tinggi, masih terus selalu tinggi. Dan mereka yang menghina sudah terputus rahmat. Mereka yang aktor tadi, mereka lah sebenarnya itu yang dari hinaan-hinaan itu. Nah, ada kosakata nih dari Ustazah memproduk dari perkata. Seperti Ustazah ya. Inna. Sesungguhnya. Indeed. Kami telah memberikan kepada. We have given you. Al-Kautsar. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Abundant good. Maka diberikanlah sholat. For established prayer. Okay. Lirabbika. Karena Tuhanmu. For your Lord. Dan berkurbanlah. And sacrifice. Okay. Inna. Apa tadi Inna? Sama dikit ya. Syanika. Ini ya. Syanika. Ya, orang yang membencimu. The one who hates you. Apa? The one who hates you. The one who hates you. Orang yang membencimu. Huwa. Dia. He bisa jadi she juga ya. Nah, dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu banyak. Bisa jadi he or she. Nah, bisa dari perempuan, ada juga laki-laki. Jadi he. Kemudian kata he. Lain or she. Oke. Abtar. Tadi apa artinya abtar? The cut off. Nah, saja kami mau coba satu orang adik. Bahasakan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya dan Inggrisnya. Bagian yang awali. Nah, bacakan yang bahasa Arabnya. Artinya? Maka dirikanlah sholat. Bahasa Inggrisnya? For established prayer. Oke. Safwan. Yang Inna. Indah.
Indah. Indah. Oke. Aisyah. Aisyah dan Wanhar. Wanhar. Dan berkorbanlah. Dan berkurbanlah. Oke, good, keren. Nakil dan Nazwa. Nazwa yang abokar. Abokar. Terputus. Dekat off. Dekat off. Dekat off. Nah, surah Al-Kautsar ini memiliki hubungan yang erat sekali dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam konteks tantangan yang beliau hadapi serta dukungan ilahi yang diterimanya. Yang pertama nih, ada konteks dari cerita dari surah Al-Kautsar ini, ada konteks kehidupan Nabi nggak? Ya. Ada, bagaimana? Ya, yang mana? Yang mana cerita dari Ashabul Kahfi tadi tentang keluarga Nabi, anak-anak Nabi, penghiburan dan dukungan dari Allah dalam bentuk surah Al-Kautsar ini. Dan perintah untuk bersyukurnya melalui ibadah apa tadi? Salat dan berdoa. Terus teladan bagi umat siapa? Tentunya teladan bagi umat Nabi Muhammad SAW dan relevansi dengan misi kenabian beliau. Walaupun dihina, dicaci, ya tadi Rasul tidak terputuskannya, malah level up, malah makin tinggi mereka yang makin terputus, makin kehilangan yang namanya nikmat. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, mari kita dengarkan sound dari Ustazah lagi. Ada lagi Ustazah berhilang manil nadanya gitu. Mari kita belajar Al-Kautsar urutan 108, artinya nikmatnya golongan dari surah Makkiyah. Ayo berkorbanlah, Allah telah beri nikmat yang banyak. Nah, nikmat yang apa? Yang banyak. Ayat keberapa tadi? 108. 108. Ibu tadi bilang 103. 100 berapa Ibu tadi? Ayatnya nggak bisa dihafal. Ini tadi golongan dari surah Makkiyah. Tapi kalau Makkiyah turunnya di kota? Pokoknya Ustazah tuh nggak capek buat ngingatin terus. Surahnya Makkiyah, urutannya. Ayo sholat dan berkurbanlah. Ini bentuk ibadah yang bersyukur tadi. Oke. Kenapa sayang? Lagi? Oh iya nanti ya. Kalau istirahat datangin Ustazah. Nanti kita lagi dengerin lagunya. Nah kalau sekarang kita mau lanjut dulu. Oke. Nanti datangin Ustazah ulang-ulang. Iya. Tapi kalau mau dengerin lagunya datangin Ustazah. Tapi kalau sekarang nanti nggak cukup waktunya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kesimpulannya dari surah Al-Kautsar ini bukan hanya sekedar ayat pendek. Kalau memang ayat pendek itu cuma 3 tadi ya. Nah, mudah banget dihafal mungkin ya. Pasti mudah dihafal. Anak-anak pada hafal tadi sebelum Ustazah tanya aja, belum buka juz amanya, Ustazah tadi tanya, apakah sudah hafal? Sudah hafal semua Ustazah. Nah, ternyata pasti baca sama-sama ternyata benar sudah hafal semua. Bukan hanya sekedar ayat pendek, tetapi mengandung pesan mendalam tentang dukungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di tengah tantangan hidupnya Rasul. Nah, ini tuh menjadi pengingat bagi kita, bagi umatnya Nabi, umat Islam untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, mengikuti teladan Rasulullah dan tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi berbagai rintangan. Saya punya satu video pendek, mau nonton nggak? Mau nggak? Oke. Nanti setelah menonton video ini, tolong hubungkan ya dengan makna surah Al-Kautsar yang kalian dapat. Sebentar. Nah, agak lanjut sebentar. Iklan bentar ya. Terus aja random aja dari ini. Ngobrolnya.
Ada 4. Ada apa? Yang pertama tadi ada dua, yang besar ada dua. Ya. Itu yang kecil ada dua juga. Iya. Sekarang lagi, kira-kira bentuk dari surat Al-Kausar kesamaannya, bagian dari bentuk sabar itu yang mana? Tahu nggak? Bentuk sabar dari animasi yang ditonton bagian mana? Mengantri. Mengantri, ya betul. Budaya kan mengantri, dari mengantri, maka kita harus sabar. Misalkan tapi jalanannya cuma satu tuh, jembatannya hanya satu, sedangkan yang mau lewat nih jadi kayak mereka ini kayak saling lawan arah. Jadi gimana Sofwan? Sahabatnya harus menyala satu orang. Satu orang harus mengalah. Siapa kira-kira yang harus mengalah? Kalau menurut siapa yang harus mengalah? Karena di animasinya tidak ada yang mengalah. Yang duluan, kata Nazri yang duluan. Tadi ditanya yang duluan siapa yang akan masuk duluan? Sama-sama. Nah, jadi gimana caranya supaya bisa siapa yang sabar dulu mundur duluan ngalah? Bikin jembatan lagi. Sebenarnya yang harus terjadi adalah kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ngalah dulu sebentar, nggak apa-apa. Nanti kan bisa lewat habis. Setelah temannya lewat pasti kita lewat. Nah, ya enggak? Daripada putus jembatannya kayak gitu. Nah, oke. Dari sini. Tadi sudah belajar kesimpulan ya? Sudah? Ya. Sekarang ya? Siap dulu ya, teman-teman. 20 menit. Oke. Nah, soleh muslimnya sebelah kanan, muslimahnya sebelah sini. Jadi ada padakan. Ada padakan. Ya. Nah, ada padakan. Sekarang boleh duduk bersila. Duduknya bersila. Nah, di depan kalian Ustazah akan siapkan sebuah pulpen. Semuanya dapat pulpen? Iya. Tadi saja pinjam pulpennya Nazla ya. Pinjam dulu. Ini tadi pulpennya siapa Aisyah? Tadi pinjam ya. Ini di tengah-tengah, taruh di situ, boleh dibantu taruhkan di sebelah sana. Iya. Nah, coba di tengah-tengah harus sama posisinya. Posisinya harus sama. Coba dicoba dulu. Clap. 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 Semuanya. Nah, satu dari tiga clap. Boom. 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 Clap. Boom. 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 Clap. Smack. Ya. Tepuk tangan tuh ya. Tepuk tangan tuh. Kalau snack makin cepat-cepat lah. Jadi nanti dari kalian pasti akan saja dapat tiga tidak pemenang dan 3 pemenang. Yang 3 tidak pemenang tadi maka akan Ustazah kasih sesuatu. Sesuatunya adalah sebuah pertanyaan. Itu pulpennya sebelah mana? Enaknya kayak gini atau gini? Kalau diambil. Enaknya seperti apa? Oke. Nah, yang mana nyaman kalian ya? Oke, di tengah-tengah. Boom. 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 Clap. 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 Boom. Boom clap. Clap boom. Boom. Clap. 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 Iya. Udah. Siapa yang dapat, siapa yang tidak? Siapakah 3 pemenang itu? Angkat tangan. 3 pemenangnya? 3 pemenangnya. Oke. 3 pemenang boleh duduk. 3 tidak pemenang ini akan saya berikan sesuatu. Boleh tangan. Balik duduk. Ya. 3 tidak pemenang boleh berdiri di sebelah sini. Ya. Nah, 3 tidak pemenang ini akan saya berikan sesuatu. Nanti berarti yang mainnya dapat hadiah. Nanti bisa jawab. Iya, berarti dapat hadiah. Iya, dapat hadiah. Kamu juga
masukkan sama-sama. Kalau nggak bisa jawab berarti tidak mendengarkan ustazah. Nah, ketahuan kalau nggak bisa jawab berarti tadi nggak mendengarkan ustazah. Coba dari mana juga boleh dari Solehah, karena Solehah istimewa sendirian. Terima kasih. Yumna, katanya ustazah adalah Quran surah Al-Kausar turun di kota mana, Nak? Kota Mekah. Asli sama ustazah? Oke, boleh duduk. Iya. Mantap. Ya. Nah, bisa. Kalau nggak dengar tadi, nggak tahu. Tapi kalau dengar kan ustazah kasih tahu jawabannya. Quran surah Al-Kausar adalah surah yang keberapa dalam kitab Al-Quran? Nggak boleh lihat ke belakang, nggak boleh lihat buku, nggak boleh lihat temannya. Lihat ustazah. 108. Nah, betul nggak teman-teman? Emang 108 tadi ya? Iya. Udah boleh duduk, keren, mantap. Nah, sekarang sih Sopan, pertanyaan dari ustazah. Surah Al-Kausar artinya apa? Betul nggak? Betul nggak? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Mana pemenangnya tadi 3? Jadi kalian bisa masukkan ke penghapus atau barang-barang boleh di depan, kita di syuting. Nah, kita lihat nih. Tadi siapa lagi tadi? Aisyah warna pink. Oke. Siapa lagi tadi? Nah, inilah pemenang-pemenangnya. Pemenang-pemenang dari kecepatan dan ketangkasan tadi. Boom, clap, dan snack. Wait, tepuk tangan. Terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih. Oke. Baik, jadi dari saya ulangi lagi. Surah Al-Kausar tadi artinya sudah teringat kan? Sudah teringat di kepala nikmat yang baik? Siapa yang mau dapat nikmat? Saja. Saya juga mau. Kalian juga mau kan? Sudah nikmat banyak lagi. Nah, artinya nikmat yang banyak. Dari surah Al-Kausar ada 3 ayat. Surah ke-108. Baik. Hari ini kita cukup sampai di sini belajar surah Al-Kausarnya. Mungkin insya Allah di minggu ke depan nanti kita akan masuk ke surah ke habis 108 berarti 100. Kira-kira surah 109 surah apa ya? Ayo, surah apa? Buka juz amanya. Nah, surah Al-Kahfi. Nah, nanti minggu depan kita surah Al-Kahfi. Jadi dari sekarang boleh dibuka-buka surah Al-Kahfi-nya, diingat-ingat lagi surahnya seperti apa, dibaca-baca lagi. Nah, nanti di minggu depan kita akan bersama-sama mempelajari surah Al-Kahfi. Baik, sampai di sini Ustazah akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ustazah. Gimana, happy nggak semuanya? Happy. Kalau happy mana mukanya yang happy? Mana giginya? Tersenyum. Oke, terima kasih. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antusias yang mengikuti, yang besar atau tidak nanti apalagi anak-anak, karena di sini ada ya pakai LCD yang membuat suasana beda kan. Ada lagunya tadi. Saya lagunya, ibu pikir lagu ini tadi membuat produk dari Al-Kausar, ternyata hanya intro. Lagunya itu intro mengajak belajar mufradat, tapi mufradatnya tidak ada. Nah, itu sebenarnya kurangnya di situ. Harusnya setelah intro masuk tetap memakai bassnya, melodinya itu, cuma pakai lagi yang tadi diajarkan. Udah bagus, ada bahasa Inggrisnya. Paling tidak anak-anak pun tidak awam untuk bahasa Inggris, karena kan aplikasi bahasa Inggris, ya kan? Bahkan anak kelas 2 tahun sudah bisa mengikuti pronunciation-nya loh, padahal dia tidak tahu. Karena keseringan mendengar, ya artinya tidak tahu. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti ketika kita memulurkan atau membiasakan bahasa Inggris sudah bukan awam lagi. Biasa, sangat biasa. Bahkan bahasa-bahasa basic itu sudah dikuasai anak. Jadi bukan sesuatu yang berat.
Kadang-kadang kan ada kasihan anak begini, nggak benar. Mereka tuh malah butuh yang seperti itu lebih. Sebab kelebihannya kita isi dengan nilai-nilai Islami. Nah, jadi kita ajarkan kalau syahadat nanti dalam bahasa Indonesia apa kan? Atau Pancasila itu kita ajar agar anak kita banyak tidak hafal Pancasila. Itu menyedihkan sekali. Ibu kembali menekankan yang sempat debat ibu. Sayangnya kenapa kemarin itu malah dikat oleh murid ibu sendiri, tapi murid ibu itu tidak tahu kalau ibu ini gurunya dulu. Itu karena waktu itu kita meeting, ibu tidak menampilkan muka juga. Dia juga lupa nama ibu, bisa ya murid lupa sama gurunya namanya. Nah kalau lupa muka ibu jarang sih memang, kalau nama bisa lupa. Jadi ibu berpikir positif aja, oh mungkin kayak ibu bisa lupa nama, tapi waktu ketemu orang, oh ingat ini gitu. Nah dia malah lengkap, padahal ibu sebenarnya marah karena kebetulan waktu itu narasumbernya nonis. Dia mengatakan, kenapa anak-anak kecil sudah dibebani untuk menghafal? Itu kalau masuk di sini anak-anak itu akan menolak untuk menghafal. Itu kan coba kita larinya kepada hafiz-hafizah. Nah, mereka kan kalau tidak menghafal, bagaimana bisa menjadi hafiz-hafizah? Nah, jadi ibu apa namanya? Ibu bantah, dekat, di apa namanya tidak dimasukkan dalam itu pendapat itu, bahkan langsung dekat aja. Nah itu jangan. Kalau kamu sekarang yang rumah mau menjabat guru-guru, kadang-kadang kan kita disuruh belajar belajar apa ya? Nanti ngajar bahasa Inggris, nanti ngajar pokoknya kita guru SD semua dia bisa ya kan? Dianggap hebat sampai murid-murid SMP. Nggak hebat guru SMP. Kita loh guru kita SD semua bisa loh. Dia nggak disuruh aja dia di kelas 1 kelas 6 ketemu guru itu beda terus ngajarnya. Masalahnya kalau mereka mengajar yang bukan basicnya seperti bahasa Inggris, hati-hati. Itu mengucapkan, ya kan? Kalau matematika masih bisa kita belajar. Baru kita ini harusnya mengasah sampai tua harus mengasah otak kita dengan belajar matematika. Karena biasanya cenderung anak-anak pintar, anak cerdas itu akan suka dengan politik fisika. Itu kelihatannya. Tapi kalau sudah anak-anak sudah nggak suka itu, ada kemungkinan dia malas berpikir. Bukan bodoh, tidak. Malas. Karena tidak ada yang bodoh kita ini, tidak ada. Yang ada itu malas. Kita udah diberi kemampuan masing-masing kan 9 kecerdasan kan. Nah, apa yang berkembang tergantung yang kita suka. Dan guru harus mengarahkan itu, tidak mau kita. Kamu belajar ini, nggak mau dia dipaksa bahasa itu. Jadi ibu anak-anak tidak suka bahasa Inggris, itu guru langsung nyanyi gitu. Ayo carikan kosakata ini. Dia sambil mencari di dictionary atau dia terekam di sini. Seperti itu, jangan marahin. Memang beda level anak-anak kan, di IPT juga beda. Jadi kita sebagai guru punya tanggung jawab, tidak boleh menyamakan anak-anak dengan diberi soal yang sama. Bahkan ibu kalau remedi, ada anak yang sampai 7 kali baru tuntas. Nggak apa-apa, ibu ikutin terus. Kan ada guru repot bagaimana, udah dibuat aja. Udah suka ibu mau tentang. Bahkan ibu setelah pernah berhasil mendidik anak-anak autis, tidak itu semua orang kaget. Sampai berbulan aja. Ini bukan raja karena bisa ngali atau ngali kan tak bisa berpidato kan orang biasa ya. Ibu semakin ada tantangan seperti itu semakin ibu tertantang. Harus mengumpul kita yang terlihat tampil itu menangis walaupun belum juara, tampil di RRI lagi. Ibu sampai mana dia sudah melihat anak itu. Dia pakai sering memakai jubah, tampil bu saya sudah siap tampil. Saya sudah siap nih, siap. Sudah sampai ke sini. Jadi itu tergantung pendidikan kita, pendekatan persuasif kepada murid. Kita keras boleh, sesekali boleh kita buat shock terapi buat mereka. Kita dianggapnya baik, kemudian mereka shock terapi mana? Boleh, jangan
diem aja bang, ikutin. Anak-anak sekarang jauh amat dengan kita jauh. Jadi satu tantangan besar, ya. Nah jadi untuk mereka senang memang harus banyak yang mereka suka bermain, ayo aja bermain. Mereka suka bermain, ayo main. Yang musik juga, bahkan ada yang ngomong, ya deh, asal nggak ribut. Nadanya dibuat bagus. Kamu lain nadanya begini ya, ini nadanya begini. Bukan berarti itu apa? Kayak orang kamu nanti diarahkan. Bahkan ibu sekarang menawarkan pada anak-anak yang tidak mau duduk di kursi, saya akan duduk di sini. Ayo tetap duduk. Kadang buru-buru, kelas 7 paham kurang jadi anak. Iya, iya. Ayo, yang jangan ngantuk lagi ada karpet sini satu baris. Ya, hancur pasti gitu karena ini dimaksud. Bu, anak-anak belajar ngapain sih? Kok ada di dalam pada baju? Jadi gitu. Dan dapat nggak kamu? Apa bu? Ketimbang dia bu, nggak apa-apa malah stres, bingung. Atau sudah bosan sudah untuk senang lagi ya. Tapi kadang kita namanya kita juga manusia biasa, kadang sudah emosi. Itu juga ikut-ikutnya anak-anak agar ya ibunya emosi itu tidak ngomong ya tadi nggak apa-apa harus bisa saling hargai seperti itu. Nah kita kembali ke Al-Kausar tadi. Jadi penjelasannya ada yang apa tadi maksud dari surah Al-Kausar? Saya sampaikan apa? Hikmat yang banyak. Kenapa? Hikmat yang banyak. Hikmat yang banyak apa lagi? Di situ banyak, tidak hanya hikmat yang banyak itu berarti dari Al-Kausar. Hikmahnya ada beberapa. Satu, tidak ada yang Al-Kausar kosongli. Apalagi itu berkurban. Kadang-kadang kita salah korban dengan kurban. Kurban itu tidak berkurban, korban kita yang korban. Jangan salah ngomong. Kurban, bu kita korban. Nggak mau jadi korban enggak. Loh, itu korban. Itu nih, betul nih bahasanya itu. Kurban dan korban jauh maknanya, ya kan? Itu betul. Nah, apa lagi? Kalau mereka bertanya sendiri, haruskah kita berkurban? Coba kita punya peneliti. Karena dia bilang jawabannya. Kalau ada yang bertanya sendiri, haruskah kita berkurban? Dia aku bagaimana? Itu sudah tahu ya. Sebab logikanya yang mereka paham sekali, yang bisa menyentuh hati mereka. Tanya yang kita anggap paling banyak di sana. Kamu makan daging seminggu berapa? Tanya di sini dulu. Tiap hari bu, kadang bosan. Ada yang bisa menjawab. Tanya lagi yang full. Ya, kamu makan daging berapa kali seminggu? Sebulan belum tentu. Itu kan kita sudah berbagi. Coba ajak mereka berbagi, mau berbagi. Apa sebenarnya hikmah kita makan daging berbagi untuk kesehatan? Asal yang banyak-banyak apa namanya? Diajak seperti itu tidak ada. Kasihan kamu yang tiap hari sampai bosan, yang susah makan. Karena sebulan mereka setahun tidak makan daging, oh nggak dikasih daging kurban. Segitunya kan nggak bisa. Jadi diajak berpikir seperti itu. Mau nggak kamu membagi daging dengan temanmu yang jarang makan daging? Mau? Lewat berkurban. Nah lalu kenapa jadi wajib berkurban itu bagi yang mampu? Bahkan kalau kita sudah bisa makan 3 kali sehari, itu wajib tidak termasuk berkurban. Bahkan dikatakan begini dalam sebuah hadis, ibu nggak apa hadisnya. Orang kaya, anggap orang kaya, tiba-tiba di hari sebelum hari kurban, itu kan hari kurban itu mulai dari Idul Fitri sampai 3 hari setelahnya, Tasyrik ya. Di malam lebaran banyak kebakaran habis, padahal dia wajib berkurban. Maka jangan makan berkurban tuh sudah kumpulin. Pas malam lebaran dia kebakaran habis, dia tidak wajib berkurban, tapi masuk orang miskin. Nah, ada orang yang dianggap miskin, tiba-tiba dia dapat rezeki, ketemu orang kaya kesian, ngasih 5 juta. Tanpa pretensi dan tendensi, ngasih 5 juta. Bisa ada orang seperti itu kan? Ada. Orang miskin wajib kan? Wajib, karena dia punya harta kelebihan pada saat itu.
belikan kambing 3 juta, masih sisa 2 juta. Baju segitunya hadis kita ini. Nah, apa yang lebih besar dari debat ini? Ternyata agama Islam itu lebih sosial dari kaum sosialis, lebih sosial. Itu yang kita katakan. Bahkan kalau sholat ada yang salam, kita di dalam sholat gak usah baca Al-Fatihah saja, tidak usah baca sholat, dipercepat sholatnya. Menghormati orang sosial. Betapa lebih sosialnya orang Islam dibanding kaum sosialis yang teriak-teriak. Ya, nah itu ditekankan mereka kecil. Wajib kurban kalau sudah bisa makan 3 kali sehari. Apalagi makanan yang bisa makan ayam pagi, siang makan ikan mahal. Itu yang sekarang 40.000 sekilo karena baca obat yang biasa 20. Kalau makan daging bakso itu kan lebih dari nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak inilah yang kita bagi kepada sama, berbagi, terus berbagi. Diajari anak-anak itu tidak dari dini susah. Bahkan lontar Bugis itu mengatakan ya, orang kaya yang awalnya miskin, ya OKB lah orang kaya baru, itu sifat politiknya itu sampai 30 tahun masih melekat. Kenapa demikian? Karena merasa tak susahnya aku jadi kaya. Politiknya sampai 30 tahun itu penelitian yang dibikin dalam lontar orang Bugis. Lalu orang kaya yang biasa bersedekah ketika miskin, itu sifat dermawannya sampai 30 tahun. Itu saya ibu buktikan sendiri dengan matematika. Beliau tidak punya perencanaan, tapi punya invest banyak. Itu selama ini berbagi. Dia jual tanpa tahu, tanpa dikasih tahu anak-anak itu juga karena hilang untuk membeli orang. Padahal dia sebenarnya tidak perlu membeli karena dia tidak punya uang. Tapi karena melekat sifat dermawannya itu sampai akhirnya juga. Nah ini lontar. Ini baru lontar atau hadis banyak. Tapi untuk ukuran anak SD yang nggak usah tahu bukan pikirnya, yang mudah mereka bawa. Gak kasihan kamu keenakan makan daging tiap hari kamu belum tentu sebulan makanan berkali-kali. Maka Rasulullah mengatakan ada daging kurban itu jangan ditumpuk. Ini enggak, pakai jelek sudah. Tidak tahu, coba periksa kalau kita kurban. Periksa itu kulkas, daging kurban ini. Ibu tidak menemukan, ibu dapat. Ibu misalnya sama keluarga, ada 7, ayo kita kumpulan. Udah beli sapi yang gede, bagi berapa bungkus dapat? Itu bukannya ibu malah nyetop, tidak. Kemudian ada ibu ambilin, ibu beli untuk membagi lagi ke orang. Satu justru tidak ada tersisa di kulkas ini. Ya, langsung selesaikan. Ya, Bapak Ibu ada numpuk, bahkan sampai 3 pendol. Masya Allah, astagfirullah. Bukan Masya Allah, astagfirullah ini daging itu meninggal mana? Maka memang selesai hari itu juga. Satu ini pun tidak ada kulkas, kalaupun ada aku di sini. Itu diajarkan, kenapa? Berbagi, kapan? Menumpuk, besok mati. Tidak sempat disedekahkan di kulkas. Jangan menunda kebaikan sampai hari besok. Kerjakan sekarang. Never put until tomorrow. Ya. Oke, itu saja masukan ibu. Tolong dijelaskan lagi tentang sholatnya dan berkurbannya. Bukan hanya nikmat-nikmatnya. Itu arti masih dari surah Al-Qasas. Oke. Ya. Kita sudah mau ke sholat dulu. Kira-kira 5 menit lagi kita sholat, kita break. Yang belum wudhu, kita siap. Habis itu lagi kita tidur di sini. Berapa menit lagi waktu sholat? Masih 15. Setengah jam. Yang benar yang mana nih? 15 atau setengah jam? 15.31. Hah? 15.31. Oh, kalau gitu lanjut. Silakan lanjut. Nanti separuh dalam kita istirahat sholat. Dari saya untuk penampilan bagus, banyak variasinya, menunjukkan video-video, mungkin sedikit tambahan di tajwid tadi belum dijelaskan, mungkin itu aja. Sama
Tadi mungkin kurang mempersilahkan siswa untuk bertanya. Misal bertanya, ada pertanyaan, ya itu aja. Terima kasih. Penampilannya bagus, oke. Ya tadi yang lagunya aja ya, yang mikrodratnya tadi nggak ada itu dia. Lagunya tadi yang lagu mikrodratnya itu nggak belum ada kan tadi. Alhamdulillah tadi udah bagus sekali. Cuma mungkin ada beberapa kurang seperti yang sudah disampaikan teman-teman. Sama tadi kurang doa. Kita belum ada doa sebelum memulai pembelajaran. Itu sangat penting buat menanamkan nilai agama kepada peserta. Baik, dari saya kurang bagus semua, enak didengar, terus membuat kita semangat, bergembira. Cuman kurangnya itu di permainan tadi, kalau bisa nanti ditambahkan ada hubungannya dengan pelajaran. Kalau tadi permainannya saya lihat nggak ada hubungannya sama pelajaran yang tadi diajarkan. Ini kayak keterampilan ya, Sar? Penampilannya sudah bagus, anak-anak diajari aktif semua. Coba kurangnya di sini pertama itu tentang kalimat fasol itu kurang kasrohnya. Fasol di Robbi. Alhamdulillah untuk penampilan tadi sudah baik, sudah bagus. Cuman kurangnya mungkin di tajwidnya biar anak-anak bisa lebih mendalami lagi. Terus tadi sudah dijelaskan juga di nunnya a'toina itu 2 harokat. Itu nggak ada tandanya sama sekali. Jadi anak-anak jadi bingung nanti. A'toina langsung cepat. Padahal di situ 2 harokat. Itu sebabnya dia kan yang belajar. Iya. Kapan udah selesai? Al-Kausarnya sama Wanharnya betul itu juga karena tadi sukun berarti dia masuknya roknya rok tafkhim, jadi harus tebal, bukan Al-Kausar tapi Al-Kausar, jadi gitu mungkin seperti itu.